harga produk adalah proses menentukan berapa harga yang akan dibayar oleh konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Ini adalah keputusan penting bagi sebuah bisnis karena harga yang tepat bisa menarik pelanggan, menghasilkan keuntungan, dan bersaing dengan produk pasar di lain. Analoginya seperti ini. Bayangkan kamu sedang membuat kue untuk dijual ke sekolah. Penetapan harga seperti itu memutuskan berapa uang yang harus teman-temanmu bayar untuk membeli kue tersebut. Jika harganya terlalu tinggi, mungkin mereka tidak akan membelinya. Jika terlalu rendah, mungkin kamu tidak bisa membeli bahan untuk membuat kue selanjutnya. Jadi, kamu harus menentukan harga yang tepat, yang cukup menarik bagi teman-temanmu, tetapi juga cukup untuk menutupi biaya bahan dan mendapatkan sedikit keuntungan. Penetapan harga berbasis permintaan, di mana dalam metode ini Pak Kansro memberikan kepada pelanggan untuk membeli sesuai kebutuhannya. Pak Kansro menjual bibit dalam kondisi siap tanam dan harga per produknya itu seharga Rp25.000. Penetapan harga tersebut berbasis persaingan lokasi tempat penjual bibit Pak Kansro. Dalam hal ini, sebagai penjual bibit kelapa sawit menentukan harga yang pantas yaitu Rp25.000. Pak Kansro hanya menjual bibit siap tanam untuk menjaga kualitas produk yang dijual karena pemilihan bibit yang sembarangan akan berpengaruh besar pada hasil akhir dari pertumbuhan bibit. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas penjualan dengan produk berkualitas. Berbeda dengan pesaing yang membuat harga lebih tinggi dan memberi bibit secara acak dan tidak tahu apakah sebenarnya bibit itu siap untuk ditanam atau tidak, sehingga konsumen lebih memilih ke tempat penjualan bibit Pak Kansro. Pada penetapan harga bibit tanaman kelapa sawit milik Pak Kansro menggunakan metode customer oriented, di mana penentuan harga didasarkan pada segmentasi pasar yang ada pada area penjualan. Hal ini juga dapat dilihat dari lokasi penjual bibit tanaman kelapa sawit milik Pak Kansro yang berada dalam kondisi sangat strategis, yaitu di pinggir jalan, di mana di lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau ini bisa memudahkan kita untuk melakukan penjualan dan pembelian. Kita bahas mengenai kegiatan ekspor. Nah, ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Misalnya jika Indonesia memproduksi kopi dan menjualnya ke Amerika. Nah, itu disebut ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan produk dari daerah atau negara lain dengan maksud untuk menambah nilai dan penjualan produk, serta mengenalkan produk pada konsumen yang baru. Kegiatan ekspor bisa dilakukan sebagai bentuk pemenuhan produk ke daerah atau negara-negara tertentu. Hal ini bisa dilihat karena tingginya minat terhadap produk dan produk tersebut tidak ada di daerah dan negara tersebut. Sedangkan bila kita merujuk pada usaha milik Pak Kansro, pada penjualan bibit tanaman kelapa sawit yang dalam hal ini tidak melakukan ekspor, namun produk pembibitan milik Pak Kansro sampai ke desa-desa lain, ke daerah lain, dan wilayah sekitarnya. Misalnya ada pembelian dari kecamatan lain, dari desa lain, seperti itu.